Episode ini diawali dengan narasi Jae-kook yang benar-benar sudah jatuh cinta pada Yong-eun dan memutuskan untuk menetap di Seoul. Lalu kita menuju kantor The One di mana Yong-eun sedang berusaha meluncurkan koleksi terbaru Sono, tapi terhambat. Semua stok barang termasuk pabrik rekanan dialihkan Jisuk untuk Claire Marie. Mungkin dia pengen balas dendam karena Jae-kook memilih Yong-eun. Tiba-tiba, Do-hun dan Jae-kook masuk. Tim Claire Marie yang dipimpin Jisuk sudah merekrut Jae-kook. Tampaknya sekarang perusahaan Do-hun, Vision PR, menjadi agen Jae-kook. Job pertamanya adalah dari Jisuk. Yong-eun pun keluar dari ruangan tanpa menyapa Jae-kook. Yong-eun lalu meminta Ji-hyung untuk mengambil daftar supplier. Sementara itu, Mi-suk menemui dokter. Ternyata dia menderita kanker pankreas dan ini sudah merambat ke berbagai organ tubuhnya. Sementara itu, di kantor Vision PR, suaminya Suho ternyata berselingkuh dengan Min Kyung. Ketika Mi-suk mencoba menelepon suaminya, Min Kyung yang mengangkat. Di kantor The One, ayah Jisuk melihat Jae-kook dan mereka lalu ngobrol bersama. Ternyata ayah Jisuk dulu akrab dengan ayah Jae-kook dan mereka berjanji ingin besanan. Tapi Jae-kook bilang itu kemungkinan dengan abangnya karena dia sendiri tinggal di Paris sejak kecil. Yong-eun lalu teringat pada Suwan yang sama sekali tidak pernah berbicara tentang Jae-kook dan dia jadi bertanya-tanya apa yang dilakukan Jae-kook sendirian di Paris sejak kecil. Tiba-tiba Jae-kook masuk ke ruangan itu seakan bisa membaca pikiran Yong-eun. Dia menjelaskan kalau dia dan Suwan memiliki ibu yang berbeda. Dia lalu mengajak Yong-eun untuk makan malam tapi dihentikan oleh Ji-hyung. Dia bilang Jae-kook bekerja untuk tim lain, jadi jangan macam-macam dengan bosnya. Mereka berdua lalu pergi untuk mencari pabrik, tapi setiap pabrik yang ada di daftarnya ternyata bermasalah. Para pegawainya mengeluh karena pekerjaan mereka sekarang dipersulit. Masa seorang desainer harus belusukan ke pabrik, itu akan membuat prestis merek mereka menurun, dan juga mereka harus menggunakan bahan seadanya. Jisuk mengajak Jae-kook untuk makan dan lalu terus terang tentang perasaannya. Jae-kook menjawab kalau dia menyukai wanita lain. Ibu Jae-kook secara tidak sengaja bertemu dengan Shin Yu-jong. Mereka lalu ngobrol dan di sini kita bisa melihat Yu-jong dulu adalah gadis yang dijodohkan dengan Suwan. Dia menyimpan video Suwan yang bersama dengan Yong-eun. Bisa jadi dia tidak suka pada Yong-eun karena hal ini. Ji-hyung mendengar salah seorang staf dari tim Lamon meminta Soo-young untuk membocorkan rencana Yong-eun kalau dia mau bergabung dengan tim mereka. Soo-young adalah staf yang sama yang membocorkan rencana desain kepada Ibu Choi. Lalu kita melihat ayah Yong-eun sedang bertengkar dengan seorang anak muda di jalan. Dia bilang anak muda itu mencuri uangnya, lalu jatuh waktu mau melarikan diri, sementara anak muda itu menyangkal. Kebetulan Jae-kook merekam semuanya di kamera. Jelas terlihat kalau anak muda itu bohong. Di kantor The One, So-young tidak bisa konsen untuk membuat sketsa. Yong-eun meminjamkan koleksi sketsanya yang dibuat waktu dia masih muda. Dia juga menyarankan agar So-young tetap sabar. Tidak usah tergesa-gesa karena dia masih muda. Dia punya banyak waktu untuk belajar. Ji-hyung merasa Yong-eun terlalu baik. Tiba-tiba ibu Yong-eun telepon karena ayahnya berada di kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, dia kaget melihat Jae-kook ada di sana. Ternyata ayahnya membeli paket tur ke Eropa dan mentransfer biayanya. Tapi perusahaan yang menerima merupakan perusahaan cangkang. Dia sudah tertipu. Sementara itu, Jisuk pergi ke pameran lukisan bersama Do-hun setelah ditolak oleh Jae-kook. Mereka lalu minum-minum berdua dan Jisuk yang sudah mabuk curhat kalau dia patah hati. Yong-eun dan Jae-kook pergi makan berdua, lalu Yong-eun melihat Ibu Choi yang sekarang bekerja serabutan setelah tertangkap basah meniru desain Sono. Tidak ada lagi yang mau mempekerjakannya. Yong-eun lalu mengajaknya untuk bekerja bersama untuk menebus kesalahannya. Di kantor satpam, Ji-hyung melihat dari kamera CCTV kalau So-young mengambil dokumen Yong-eun. Yong-eun berterima kasih atas bantuan Jae-kook hari ini, tapi dia tidak ingin mengalami putus cinta lagi, dan lalu meninggalkan Jae-kook sendirian. Saat dia sedang menyeberang jalan, Jae-kook mengirimkan sebuah foto menara Eiffel yang dibuatnya, lalu menelepon Yong-eun.
Sudah saatnya Yong Eun mengganti wallpaper HP-nya. Saat dia membuat foto itu 10 tahun lalu, dia merasa tidak yakin, seperti juga Yong Eun saat ini. Tapi sekarang dia yakin jalan mana yang harus dia tempuh. Jae-guk melanjutkan, "Aku berterima kasih pada orang yang membeli foto itu. Berkat wanita itu, aku bisa bertahan 10 tahun yang lalu. Dan ketika aku bertemu dengannya, hatiku jadi berdebar-debar. Dan juga karena dialah aku ingin menetap di Korea." Kalau kamu masih bilang itu tidak cukup, ikatan yang kita mulai 10 tahun yang lalu, kita putuskan saja. Sementara kita putus, kita bisa jatuh cinta lagi satu sama lain.